Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika imam an-nas Sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Satu kalimat alhamdulillah ini mengeluarkan kita bahwa nikmat ini semua bukan milik saya, tapi nikmat ini semua adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita biasakan berzikir bukan lagi dengan lisan, bukan lagi dengan lafaz, bukan lagi dengan pemahaman, tapi dengan hati, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang kita sudah bahas kemarin dengan bimbingan dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita akan baca ayat suci Al-Qur'an Karim pada hari ini. Disebut dengan paradigma tauhid, paradigma tauhid. Bapak Ibu yang cinta Allah, hari ini kita akan mencoba untuk melihat teks-teks Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Allah SWT menggambarkan kekuasaannya di dalam Al-Quran Al-Karim yang disebut dengan ayat qauliyah. Qauliyah, perkataan ayat qauliyah. Bukan lagi ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah langit dan bumi serta seisinya. Yang pertama kali disodorkan kepada kita dua langsung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dua, qauliyah, perkataan bersamaan qauliyah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Nabi Muhammad karena diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi dengan nama Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq yang mencintai kita. Suruh melihat ciptaan, berpikir ciptaan ini. Nah, ciptaan inilah yang disebut dengan ayat kauniyah, kaf, kauniyah, ala ayat tanda-tanda kebesaran Allah dalam Quran semesta. Kauniyah. Berarti yang teks Iqra bismi Rabbika, teksnya adalah kauniyah, perkataan. Saat itu belum ada teks, karena hanya bacaan. Bacaan apa? Dari ada sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada namanya teks Quran, waktu itu belum ada tulisan, karena waktu itu masih dalam memahami, kemudian mengerjakan itu dengan dihafalkan. Ada istilah mereka membaca Al-Quran fusudur, di dalam hati mereka ada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Di zaman dulu belum ada yang sebagaimana kitab sekarang kita ini. Bahkan kitab sekarang ini bukan lagi kertas. Nah, di HP sudah ada. Ya, klik. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an qauliyah, perkataan, dengan kauniyah. Itu alam semesta. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Subhanallah, kita dilihat akan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia Allah yang menciptakan kita dari setetes air. Bayangkan Bapak Ibu cinta Allah SWT. Kita lihat tubuh kita tubuh besar. Ini asal usulnya adalah setetes air ayah kita. Masuklah di dalam rahim ibu kita. 9 bulan itu berpikir kita. Dan proses di dalam rahim ibu kita pun tidak langsung. Dia butuh beberapa hari, minggu, bulan, 1 bulan, 2 bulan. Dan proses ini diceritakan. Inilah proses di dalam kenyataan secara fakta. Namanya kaul.
teksnya namanya qauliyah. Maka ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat qauliyah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk melihat redaksi-redaksi Al-Qur'an Karim, dibimbing langsung oleh Al-Qur'an Karim. Bagaimana kita bisa memahami qauliyah dengan bimbingan qauliyah. Bagaimana kita bisa melihat alam semesta dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Subhanallah. Baik. Jadi ketika kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, kita ini diciptakan oleh Allah. Ini siapa yang menghadirkan kita ini? Subhanallah. Jadi kita disuruh melihat diri kita sendiri. Coba sebesar ini tuh kita dari redaksi. Marilah kita membuka redaksi Al-Quran Al-Karim. Surat Al-Waqi'ah. Ini kita mencoba memahami dengan bimbingan Al-Quran. Cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita lebih mantap lagi, saya langsung buka ayat suci Al-Qur'annya. Ini yang disebut dengan surat Al-Waqi'ah. Kejadian-kejadian nanti akhirat yang disebut dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menantang kita untuk selalu berpikir. Faraitu lihat dari air yang mancar masuklah rahim ibu kita. Jadilah kita. Subhanallah. Sampai maka orang yang sombong dia tidak menyadari asal usulnya itu dari mana. Bain sulbi wat faraib, ini dalam surat yang lain, ayat yang lain. Oh ini afaraitum matum. Jadi kalau Anda sombong, ya Allah kita itu dari air, dari sperma yang dipancar. Apa yang mau kita sombongkan? Oh. Karena kalau dia menyembuhkan dengan kegagahannya, dengan kecantikannya, dengan jabatannya, dengan hartanya. Subhanallah. Setetes air, kita ini dari setetes air. Maka ini namanya titik nol. Titik tidak berdaya. Kita ini dari yang tidak ada menjadi antum takhluqun am nahnu khaliqun. Subhanallah. Kalian kayak mencipta atau kami, maksudnya Al-Quran adalah Allah. Kenapa kata-kata kami selalu di dalam Al-Quran? Kami ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, melibatkan makhluk-makhluk Allah, dapat menggerakkan siapapun yang dikehendaki. Kami ada dua. Pertama adalah menunjukkan tanda kebesaran Allah, bukan menunjukkan Allah banyak, tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Bukan Allah itu banyak, tidak. Yang kedua, melibatkan makhluk. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran, melibatkan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat, menunjukkan kekuasaan Allah yang bisa mengatur. Inna a'tainakal, kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Depan kita ada makanan, minuman. Kalau depan saya ada kue rengginang dengan tempe goreng. Itu dari mana asal-usulnya? Maka melibatkan makhluk-makhluk Allah bentuknya inna. Subhanallah. Nahnu qaddarna bainakum wa ma nahnu masbuqin. Jadi Allah telah menentukan. Jadi dari nol ke nol ada dua titik yang selalu kita lupakan. Saya ulangi lagi, ada dua titik yang selalu kita lupakan. Maka itu kita susah istiqamah. Istiqamah apa? Kita setiap hari ihdinas shiratal mustaqim. Bagaimana? Garis itu adalah kumpulan dari titik-titik garis. Nah, ini ilmu kalau dulu zaman dulu dari ilmu ukur, sekarang ya. Jadi, saya ngajar dulu ini matematika. Jadi titik satu adalah titik ketidakberdayaan dari yang tidak ada. Titik dua adalah titik ketidakberdayaan ketika kita wafat. Dua titik ketidakberdayaan inilah yang selalu kita pegang dua titik ini. Insya Allah kita akan istiqamah. Subhanallah. Toh kita dari tidak ada, dari sperma masuk rahim, jadilah kita. Anda tidak ada apa-apanya, saya tidak ada apa-apanya.
Walaupun seorang selebritis cantik yang luar biasa, ganteng yang luar biasa, harta berlimpah, tetap dia dari yang tidak ada, sperma masuk, akhirnya jadilah manusia. Sekuat apapun, orang sekuat apapun, dia akan mati. Allah qadarna, kami telah menentukan kematian. Ini dua titik dari awal, nol, tidak berada, tidak punya kekuatan apa-apa, dari tidak ada menjadi ada, la haula wa la quwata illa billah, sampai di tingkat kedua ada kematian. Subhanallah. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengingat ketidakberdayaan kita, dua titik. Ya. Maka itu kalau kita lihat kehidupan kita, coba lihat kakek nenek kita sekarang di mana, buyut kita di mana, sudah tidak ada. Oh, buyut saya, kakeknya kakek saya orang hebat, bla bla bla. Ya sekarang di mana? Subhanallah. Bapak ibu kita turun lagi ya dari kakek. Bapak ibu kita di mana sekarang? Tidak ada. Kita pun akan seperti itu. Maka dua titik dari nol yang tidak ada menjadi ada, itu pun dari sperma, dari air yang tidak berdaya, yang satu titik adalah kematian. Tetap la haula wa la quwata illa billah. Sampai pun dalam kehidupan ini kita berjalan, itu pun la haula wa la quwata illa billah. Seperti kekuatan Allah. Ala nubaddil amsalakum wa nunsyi'akum fima ta'lamun. Allah punya hak menentukan gitu, untuk mengubah bentuk kita nanti di hari kiamat. Kita baik soal. Dan Allah akan membentuk kita lagi nanti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka ada istilah an-nasyatul ula. Nasyatul ula ini selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Waqad alimtum nasyatul ula. Kalian telah mengetahui penciptaan pertama. Maksudnya apa? Penciptaan pertama ini sekarang ini dunia serta sisi. Berarti ada kedua. Yes, ada kedua. Ya, akhirat. Falaula tadakkarun. Apakah Anda tidak mengambil pelajaran? Maksudnya adalah ada orang-orang yang tidak percaya tentang hari kemudian. Banyak sekali orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Dengan apa? Tidak mungkin ada hari akhirat. Karena kita sudah menjadi demokrasi. Ini dulu tahun 80 saya dapat tugas belajar dari OKI, Organisasi Konferensi Islam Dunia, ambil filsafat. Kemudian saya ingat sekali tuh, kebetulan beliau ini doktor dan Sorbonne. Jadi membahas tentang kehidupan. Dia pakai korek dia pentul korek habis, jadi dia menjadi hitam. Siapa yang mengatakan akan menjadi kayu lagi? Tidak mungkin. Waktu itu masih umur 19 tahun saya kuliah itu ya di luar. Ini gimana jawabannya? Ya, kalau kita belum dalam, ternyata itu semua ada di dalam Al-Quran. Dari dulu, Nabi dan Rasul diturunkan dalam pertanyaan, masa ia dengan akhirat. Mempertanyakan adanya akhirat. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala lihat, ini penciptaan aku pertama, gampang, mudah bagi aku. Apa? Penciptaan kedua, itu maksudnya. Bukankah kamu melihat bagaimana aku berkuasa dan penciptaan pertama, begitu juga penciptaan kedua. Kira-kira gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti Bapak-Bapak Ibu, ketika Anda mendapatkan kata-kata penciptaan pertama di dalam Al-Quran, maksudnya sekarang ini. Kita hidup sekarang ini. Nanti kita habis, hancur semua, langit dan bumi hancur, idza zilzilatil ardu zilzalaha. Hancur bumi. Langit pun hancur. Idza sama'u idza kawakib hancur semua. Nanti akan diciptakan lagi. Nah, penciptaan kedua ini banyak orang yang tidak percaya. Astagfirullahaladzim. Maka disuruh berpikir, apakah Anda tidak belajar dari penciptaan pertama? Aku mampu menciptakan. Sebab, coba lihat, berpikirlah. Nah, ini yang gara-gara kita lupa mengembalikan alam semesta kepada Allah. Subhanallah. Mengembalikan yang ada kepada Allah. Kita melihat makanan adalah makanan. Kita melihat minuman adalah minuman. Kita melihat tubuh kita adalah tubuh kita. Ini yang salah. Ini melanjutkan materi kemarin. Subhanallah. Ini yang salah.
Maka kita diperintahkan untuk keluar dari alam semesta serta sisinya ada yang mencipta itu Allah. Afara'aitum ma tahrusun. Coba kita lihat. Kita menanam benih, kemudian tumbuhlah, taruhlah padi. Ya. Padi itu tumbuh, jadilah menguning, di dalamnya ada padi. Kemudian kita buka beras, kita proses jadilah nasi. Allah bertanya, kamu tidak memperhatikan apa yang kamu tanam. Subhanallah. Kita ini hidup, kebetulan kita bukan petani, ya, contohnya ada di dapur, kita beli di supermarket, gitu. Ditanya oleh Allah, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian menumbuhkan atau kami ditumbuhkan? Apakah kita yang menumbuhkan? Tidak usah jauh-jauh, kuku kita tumbuh, rambut kita tumbuh. Apakah Anda yang menumbuhkan? Kita bernafas. Apakah Anda yang mengatur paru-paru? Jadi tumbuh-tumbuhan itu dibentukkan. Selama ini kita melihat makanan adalah makanan, itu salah. Lihatlah makanan ada yang menghadirkan. Siapa menumbuhkan ini? Nah, mata kita melihat tumbuh-tumbuhan itu begitu saja. Padahal siapa menumbuhkan? Oh, saya tidak berbicara tentang oh ya Allah, Allah bukan. Saya berbicara tentang hati. Bagaimana kita bisa merasakan Allah di dalam kehidupan kita. Inilah ditumbuhkan oleh Allah. Kemudian diajarkan oleh Allah dengan analogika terbalik. Maksudnya gimana? Nah, sekarang Anda sehat, alhamdulillah. Siapa yang menyehatkan Anda? Bagaimana kalau Anda sakit? Oh, iya. Ya Allah, saya sakit. Tidak bisa berjalan. Jalan kemana-mana pakai wheelchair, pakai kursi roda. Sekarang sudah bisa jalan. Ya Allah, alhamdulillah. Kapan orang bisa merasakan kenikmatan sehat? Apabila dia sakit. Subhanallah. As-sihatu tajin ala rusil as-sihala yaraha ilal marda. Kesehatan itu laksana mahkota di kepala orang yang sehat. Yang bisa melihat mahkota sehat ini siapa? Orang yang sakit. Maka kalau Bapak Ibu sehat terus, alhamdulillah saya sehat. Belum mantap ketika Anda sakit baru terasa. Ketika mulai sehat, ya Allah, alhamdulillah. Maka bayangkan sekarang sakit baru terasa nikmatnya sehat. Sehat. Kemarin terakhir materi kita kemarin pagi kita bisa tidur, alhamdulillah. Kita lihat saudara-saudara kita di Gaza yang tidak punya rumah, hanya tenda begitu dan dinginnya luar biasa. Saya lihat video langsung menitikkan air mata anak-anak kecil menggigil kedinginan. Bayangkan kalau kita seperti itu dibalik kita sekarang nikmat. Bayangkan kalau kita seperti itu. Ini Ibu Nawan di sini, tinggal di New York, hadir. Bayangkan dingin seperti itu di luar. 24 jam di luar dalam keadaan tidak ada penghangat, heater tidak ada, air kadang-kala susah, makanan pun tidak ada. Bayangkan kita seperti itu. Nah, membayangkan seperti itu namanya dibalik analogika terbalik. Siapa yang mengajarkan? Di depan ayat kita. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu yang menumbuhkan apa kami yang menumbuhkan? Kalian menumbuhkan atau kami? Ini kalau Allah berkehendak ini nggak ada semua hancur, nggak ada tumbuh-tumbuhan, semua baru Anda terasa. Realitanya tidak dihancurkan oleh Allah. Ini diajarkan oleh Al-Quran. Kita berpikir ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Berpikir terbalik. Supaya kita bersyukur. Bapak Ibu bisa berjalan, bisa berlari, bisa duduk, bisa berdiri. Nikmat. Anda tidak bisa merasakan nikmatnya. Kecuali orang yang punya penyakit HNP seperti saya. Ya kan? Bayangkan Anda. Atau orang yang nauzubillah stroke. Nggak bisa berjalan. Bayangkan kita seperti itu, walaupun realitanya kita membayangkan seperti terbalik adalah analogika terbalik. So, di sinilah kalau Anda seperti itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, itu susah jadi menderita. Subhanallah. Anda yang susah atau kami yang susah atau subhanallah. Manusia yang susah bukan Allah gitu ya. Anda tidak dapat
panen padi, tidak ada beras, tidak ada makanan. Bayangkan, semua tumbuh-tumbuhan dihancurkan oleh Allah. Kita makan apa? Ini bukankah yang di depan mata kita adalah makanan semua dari Allah Azza wa Jalla? Berpikir seperti itu. Kita tidak punya apa-apa. Sekarang Bapak Ibu punya harta, Alhamdulillah bisa beli ini. Bayangkan Anda tidak punya harta. Membayangkan itu sehingga kita Alhamdulillah. Nah, kita lihat ini dibimbing oleh Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Kita dapat bimbingan. Afaraitumul ma'a alladhi tashrabun. Di depan kita ada air. Kan saya ada air minum. Anda makan minum biasa bismillah. Alhamdulillah. Tidak cukup. Ini dari mana air ini? Secara seremonial formalistik sudah berzikir, Alhamdulillah bagus. Tapi tidak cukup. Tidak cukup dengan bismillah, Alhamdulillah. Kita bayangkan, ini dari siapa? Air itu dari siapa? Maka itu kalau kita lihat, apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Memang selama ini kita memejamkan mata. Maksud melihat di sini adalah berpikir, mendalam. Akan diterjemahkan memperhatikan. Ini dari mana air ini? Oke, dari tanah kita sedot dengan mesin. Kemudian masuklah toren, kemudian masuklah keran masuklah ke panci, panci dipasang. Jadi di depan kita ada minuman. Sekarang siapa menurunkan air dari langit sehingga di dalam tanah itu ada air? Antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun? Kalian menurunkan air dari langit atau kami menurunkan? Allah. Disinilah kita berpikir, ya Allah, ini dari Allah. Sehebat apapun orang kalau tidak ada air, entah harta berlimpah, limpah. Anda cantik, jelita, gagah, tampilannya ganteng, terhormat, jabatan Anda sekalian, raja sekaligus, ratu sekaligus, rumahnya dari emas, andai, tapi tidak ada air. Apakah Anda milih rumah emas, tapi tidak ada air, atau ada air, tapi rumahnya dari kayu? Pilih mana? Orang yang berpikir milih ada air, kalau nggak ada air itu nggak hidup. Subhanallah. Subhanallah. Ini digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bayangkan itu tidak ada. Itu, sehebat apapun Anda sekarang presidenkah, sekaligus seorang raja sekaligus, ya, rumahnya dari emas, gitu kan? Karena kita pernah lihat di viral tuh, rumah dari emas, semua serba emas. Subhanallah. Ini di Indonesia ini rumah dari emas, berlapis emas. Seandainya dia tidak punya air, rumah itu emas tapi tidak ada air sama sekali. Pasti Anda keluar, berarti air itu lebih daripada rumah emas sekali. Jadi kisah Rasulullah SAW menceritakan ada seorang musafir. Ini Rasulullah bercerita, bukan saya. Gitu kan. Seorang musafir, dia berjalan, hanya dengan bekalnya. Dia istirahat, perjalanan, pas bangun, ketika bangun, itu unta dengan perbekalannya hilang. Gak ada. Oh. Makanan minuman ada di situ. Dia berjalan kemana? Di padang pasir. Dia berjalan capeknya luar biasa. Akhirnya kembali lagi ke bawah pohon itu. Istirahat. Mau jalan mati, dalam keadaan kekeringan, lebih cepat mati, panasnya luar biasa. Atau di bawah pohon, lebih panjang hidupnya. Akhirnya dibalik lagi. Dia udah hopeless. Gak ada air. Maka itu ada redaksi hadis, ya Allah, jadikan cintaku kepada engkau melebihi cintaku pada air yang dingin. Tidak disebutkan harta. Itu hadis, nanti Bapak Ibu masuk di Google, tulis doa cinta, hadis doa cinta. Pasti ada. Jadikan cintaku pada engkau melebihi cintaku pada diriku, jadikan cintaku pada engkau melebihi cintaku pada keluargaku, jadikan cintaku pada engkau melebihi cintaku pada air yang dingin. Jadi sehebat apapun orang dengan tidak ada air, selesai. Bukankah kita terbuat dari air?
Jadi jangan membanggakan diri Anda dengan adanya Ferrari, ada harta yang hebat. Nggak ada air saja sudah tidak ada apa-apa. Maka yang miliar-miliar itu tidak ada artinya apa-apa dengan air. Sehingga cerita yang tadi diceritakan oleh Rasulullah SAW, dia tertidur, udah lelah, udah hampir mati, tiba-tiba ontanya datang lagi. Bersyukur, bisa minum, bisa makan. Maka itu kadang-kala kita, ini kan tadi makanan, tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan, kita makan dari situ. Sekarang air. Ini dari mana? Dari Al-Quran. Itu Allah menurunkan air pun dari atas, dari langit. Itu tidak digerojok pun digerojok. Bayangkan tsunami saja, air di laut diangkat 8 meter, bisa ke atas. Bagaimana beribu-ribu kaki tingginya dari langit digerojok air semua, habis semua. Kalaupun es, kalau esnya gelondongan, atau tidak gelondongan, bentuknya batu, es batu, habis juga semua. Maka diturunkan oleh Allah tetes-tetes semua. Kecil-kecil. Kalaupun es, dia bentuknya snow. Pluk, pluk, pluk. Bayangkan bentuknya gelondong. Ya pernah pun terjadi, tapi itu sangat jarang sekali. Saya belajar di Konstantin, gitu kan. Hujan es batu. Itu mobil-mobil pecah semua kan, kacanya. Subhanallah. Inilah bayangkan. Juga udah jangan hujan aja. Subhanallah. Coba kami jadikan air itu semua asin. Alhamdulillah, tashkurun. Ini namanya analogi terbalik. Sekarang kita bisa minum air karena airnya enak. Coba dijadikan semua air asin. Gimana? Mengapa kamu tidak bersyukur? Diputar oleh Allah. Padahal realitanya ada air, apakah semua air asin? Tidak. Dan ini terjadi ketika dijadikan air itu semua darah. Kamu minum darah. Walaupun realitanya sekarang air nggak ada darah. Ya air ya ada air. Bayangkan kalau dijadikan asin aja. Allah, wah. Semua menjadi hujan. Asin semua. Maka rasa syukur itu dengan analogika terbalik, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Balik lagi kembali. Over itu benar. Apakah Anda tidak melihat api? Bagaimana kami menyalakan? Zaman sekarang adanya listrik itu api. Itu siapa yang menghidupkan itu? Bayangkan. Kalau nggak ada api kita makan apa? Orang dulu pakai kayu bakar bisa makan. Bayangkan tidak ada api. Saya juga tahu. Dulu orang mendapatkan api itu dengan kayu-kayu bakar itu. Siapa yang menumbuhkan kayu itu? Allah. Jadi semua kepada Allah. Ini tauhid. Ini mudah-mudahan kita bisa paham cara melihatnya itu seperti itu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqinin. Kami jadikan itu tadhkirah. Wa mata' itu adalah kenikmatan yang kita rasakan. Manfaat yang kita rasakan. Buat siapa? Lil mu'min. Mu'min itu adalah musafir. Musafir itu dalam perjalanan, dia butuh api, dia butuh kayu bakar, dia butuh. Kalau zaman dulu seperti itu. Subhanallah. Ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada lagi surah Al-Mulk kita lihat kan. Subhanallah. Ini kita lompat supaya kita bisa memahami bagaimana Al-Qur'an Karim mengajarkan dengan analogi terbalik ini. Kadang-kala kita tidak membalik-balikan. Kenapa Ustaz dibalik? Supaya kita bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang dahsyat. Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ini semua. Ya. Coba bayangkan, qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghauran. Katakan ya Muhammad, terangkan bagaimana kalau sumber air semuanya habis tidak ada. Siapa yang memberikan air? Jadi air yang kita minum dari tanah semua itu habis semuanya. Kamu dari mana air? Realitanya kita bisa minumnya. Coba diputar. Seakan-akan tidak ada. Bapak Ibu depan Anda ada anak-anak. Ya. Bayangkan anak Anda wafat. Gimana nangisnya?
Tidak usah terlalu level tinggi. Sakit-sakitan tidak sembuh. Anda akan terus menatap langit. Ya Allah. Anda selalu sujud dan selalu berdoa. Ya Allah, sembuhkan anak. Nah, sekarang kita lihat anak kita sehat. Sudahkah bersyukur? Begitu caranya melihat Allah. Ini bagaimana kita bisa bersyukur dengan analogi terbalik. Ini tidak diajarkan banyak. Karena banyak orang bersyukur ya ini dari Allah. Iya betul ini dari Allah. Tapi bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dengan bersyukur dengan analogi terbalik. Mengajarkan apa itu insyaallah alaikum syamadan ila yaumil qiyamah. Samadan itu terus menerus. Bayangkan kalau jadi malam terus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa yang menghadirkan cahaya itu kalau kata Allah? Realitanya ada siang dan malam. Coba dibalik, tidak ada siang berandai-andai. Dibalik itulah analogika terbalik agar kita merasakan tauhid dengan dahsyat. Ini semua dengan balik. Itu Allah hari nahar sermana di demikian. Coba dijadikan siang terus sampai hari kiamat. Subhanallah. Surah Al-Qasas. Kita butuh malam butuh istirahat. Maka itu kalau kita tidur malam hari, matikan lampu. Baru kita paham pada abad 20 dan 21 ini, kalau dalam tidur dalam keadaan penuh cahaya, itu bisa mengefek pada darah, pada darah, bahaya. Subhanallah. Di sini dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Realitanya ada siang dan malam. Tapi redaksi Al-Quran, coba bayangkan kalau ini dijadikan malam terus, atau siang terus. Seperti di kutub sana, susah hidup. Nah, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah pada hari ini kita bisa memahami dengan analogi yang terbalik. Anda bisa berdiri, bayangkan bisa jalan, salah hari. Bayangkan kita nauzubillah stroke, nauzubillah. Sakit HNP ya. Rasanya Allah Akbar. Ya, kemarin saya di akupuntur. Wah, tusuk-tusuk. Ada 200 jarum. Jarum kemudian dialirkan listrik. Nah, Anda tidak melakukan itu semua, alhamdulillah. Anda punya rumah, alhamdulillah. Bayangkan rumah ini dibom, sebagaimana di Palestina. Anak kita mati semua, bayangkan. Walaupun realitanya sehat. Membalik inilah supaya kita, ya Allah, alhamdulillah. Begitu. Itu yang diinginkan oleh Allah. Coba, rumah kita sekarang rumah modern. Tidak ada listrik saja. PLN menutup seminggu. Bayang nggak? Kebayang nggak? Buat minum, buat makan, buat mandi, buat gosok, buat air dari mana? Karena air semua dari listrik, ngambilnya dari tanah. Terbayang. Maka itu nanti kalau ada listrik pas hari keberapa, alhamdulillah. Baru alhamdulillah. Kemarin tidak ada alhamdulillah. Maka itu kadang-kala keberadaan sesuatu kita tidak rasakan manfaatnya, rasakan mengetahui. Kecuali sesuatu itu sudah tidak ada, baru kita masuk ya Allah, masya Allah, baru kita merasakan. Nah, marilah kita farqul majlis. Insya Allah kita akan lanjutkan besok setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Nanti mungkin anak-anak bilang Bapak Ibu selalu berzikir alhamdulillah karena di pikiran Bapak Ibu kebayang sebaliknya nak. Diajarkan begitu. Oh gitu. Ajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan sebaliknya. Kamu ini pintar dengan pintar. Kamu punya harta. Kerja. Bayangkan Anda itu sakit. Tidak bisa gigil. Tidak bisa produksi. Mau lakukan apapun. Anda tidak punya harta. Miskin, susah, sakit. Oh iya, alhamdulillah Allah. Nah, baru terasa. Terasa Allah. Semua dibalik, semua dibalik. Biasakan seperti ya. Anda bisa berjalan, Anda duduk ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sehat ya Allah. Bayangin teman-teman banyak yang stroke ya. Mungkin gitu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya punya rumah ya Allah. Dapat banyak orang kontrak sana, kontrak sini gitu kan. Kejar-kejar kontrakan tidak punya uang. Begitu. Dan jadi semakin banyak bertahmid. Kenapa? Dibalik itu semua, dibalik semua.
Siapa yang mengajarkan terbalik? Allah Azza wa Jalla. Dalil Bapak Ibu cinta majelis. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Tolong diajarkan kepada anak-anak kita sehingga kita semua di sini bisa bersyukur dengan yang lebih dahsyat lagi. Kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ingat, setan berjuang mati-matian agar manusia tidak bersyukur. Dengan tidak bersyukur itulah keluarlah perbuatan maksiat. Maka sumber kemaksiatan adalah tidak bersyukur. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.